Nah sekarang bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini nih? Nah kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, tiap malam kita wajib niat. Sekali nggak niat, besok nggak sah puasanya. Nah, muncul pertanyaan, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa bagaimana nih? Ibu-ibu sekarang banyak pelupa, ya. Ada yang lupa karena kebanyakan anak, Bu, ya Bu. Bu. Ada yang lupa banyak utang, betul. Nah sekarang kalau lupa bagaimana? Maka gara-gara lupa besok nggak puasa. Nah sekarang para ulama kita ngasih solusi. Bagus solusinya, Bu. Solusinya apa? Di awal Ramadan niatkan puasa 1 bulan. Seperti madhab Imam Malik. Niatin, saya puasa 1 bulan. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sana syahran kamilan. Aku niat puasa Ramadan tahun ini full 1 bulan. Nah habis itu baru niat buat besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Besok niat lagi begitu, lusa niat lagi begitu. Suatu ketika kita lupa, insya Allah yang niat sebulan itu dari awal itu nutup lupanya kita. Insya. Nah saya tanya, kalau begitu perbedaan pendapat ulama nikmat tidak? Indah tidak? Nah ini salah satu rahmat perbedaan pendapat ulama di situ. Justru karena ada perbedaan pendapat, kita jadi nggak was-was kalau di tengah sekali waktu kita lupa. Tapi jangan sengaja, Bu, ya. Bu, jangan sengaja di tengah bulan udah nggak usah niat lagi, udah ini bulan pertama, itu sengaja tuh. Kalau sengaja nggak sah. Tapi kalau lupa, insya Allah niat di awal pertama menjadi penutup. Sampai di sini jelas tidak? Jadi besok di awal Ramadan kita niatin buat sebulan dulu. Paham tidak? Nah, niatin. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, aku niat sajaku berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah. Nah, niatin aja, fardu karena Allah. Udah niatin. Jadi kita niatkan saja. Paham, Bu, ya? Baik. Nah, sekarang kalau kita sudah niatkan begitu, jangan lupa setelah itu ibu niat buat esok harinya. Setuju? Jelas? Jadi yang mazhab Imam Malik cuman awal bulan, cuman sekali. Nggak usah dibaca tiap malam, nggak usah. Nah yang tiap malam baca yang biasa digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Paham, Bu? Baik, itu niat. Sekarang yang kedua. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kita menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? 1, lihat di layar, makan dan minum. Yang kedua, masuknya benda terlihat mata ke rongga tubuh melalui lubang normal. Nanti nih kita bahas nih. Jadi kalau ada suatu benda masuk ke rongga tubuh kita, apakah masuk lewat apakah masuk lewat kemaluan belakang atau lewat kemaluan depan, ada benda yang dimasukkan. Apakah itu obat yang dimasukkan? Kan ada penyakit-penyakit kalau orang kejang tuh dimasukkan dari dubur itu obatnya. Nah itu semua membatalkan puasa. Atau ngorek kuping, sampai ke dalam ngorek, itu rongga, itu namanya rongga. Ada sesuatu yang dimasukkan ke rongga, nanti kita bahas. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, nomor 2 nanti kita bahas. Langsung yang nomor 3 dulu, muntah dengan sengaja. Bu, kalau muntah tidak sengaja nggak batal puasa. Nah, terusin aja, yang penting begitu habis muntah ke kumur, buang apa yang ada di mulut sebisa yang kita bisa, lanjutkan puasa. Tapi kalau muntah dengan sengaja dimasukkan jarinya biar enak, biar mual, karena perutnya mual, muntah dengan sengaja, puasa batal. Jelas, Bu? Nah begitu juga yang keempat, lagi puasa tahu-tahu haid, lagi puasa tahu-tahu melahirkan atau nifas. Nah maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, gila dan murtad. Lagi puasa tiba-tiba gila, saudara. Nah gila itu juga membatalkan puasa. Murtad, di tengah puasa dia murtad, dia keluar dari Islam.
Walaupun setelah itu dia balik lagi ke Islam. Begitu murtad, batal puasanya. Jelas Bu? Nah yang ke-6 yaitu jima dan istimna. Melakukan hubungan intim. Jadi mau suami istri, apalagi yang berzina. Yang suami istri saja melakukan hubungan intim membatalkan puasa. Atau melakukan istimna. Istimna tuh ada istilah onani, masturbasi, mengeluarkan mani, tapi tidak melakukan hubungan intim. Nah ini juga membatalkan puasa. Kalau dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mimpi, begitu mimpi, dalam mimpinya dia mengeluarkan mani, junub. Saudara dalam mimpi, kemudian menyebabkan dia keluar mani, begitu dia bangun, dia lihat, dia junub. Hadas. Puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kalau sengaja baru batal. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Nah sekarang mari kita lihat yang membatalkan puasa. Yang nomor 2. Nah yang nomor 2 mari kita urai. Masuknya benda terlihat mata. Bu, perhatikan, benda terlihat mata. Benda terlihat mata. Dengan sengaja. Masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh. Ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Nah, di sini lubang normal kita berikan tanda. Mari kita lihat. Yang sebelah kiri. Benda terlihat mata. 1 seperti benda padat. Betul Bu? Benda padat kelihatan enggak? Kelihatan. Bubuk? Kelihatan. Jeli? Cair? Asap? Kelihatan. Aroma? Enggak, saya tanya, kelihatan enggak? Aroma? Enggak kelihatan. Nah, jadi aroma dia enggak masuk nih. Yang terlihat mata itu kita lihat tuh. Gas-gas kelihatan. Gas kalau dalam tabung cair kelihatan. Tapi kalau dia udah nguap enggak kelihatan. Bu, jelas. Nah sekarang lubang normal. Lubang normal dalam badan kita ada berapa Bu? 1, telinga. Telinga ada berapa lubang? 2. Kemudian yang kedua, hidung. Hidung ada berapa lubang? 2. Kemudian yang ketiga, tenggorokan. Ada lubang tenggorokan, ada kerongkongan. Ada jalur yang buat ke paru-paru, ada jalur yang buat ke lambung. Nah, itu ada di tenggorokan kita. Kemudian yang keempat, kemaluan belakang. Dubur. Yang kelima, kemaluan depan. Nah, ini semua disebut lubang normal. Maksudnya lubang normal, lubang itu memang dimiliki manusia. Allah ciptakan manusia memang memiliki lubang-lubang tersebut. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang di bawah ada catatan. Kalau mata bagaimana? Nah, lubang normal bukan? Bukan. Mata bukan lubang normal. Terus ada yang bilang, ya tapi kan ntar mata kalau dicopotin, emang kita nyopotin mata? Nah, mata bukan lubang normal, tertutup dengan bola mata. Betul? Betul? Udah jelas belum nih? Jelas? Baik, sekarang saya punya ujian buat ibu-ibu. Bu, ibu pokoknya lulus dapat sarjana S1 nih. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab nih Bu? Saya mau tanya. Ada orang lagi puasa, korek kuping dengan cotton bud, dimasukin ke dalam, dia korek. Batal tidak? Kenapa? Satu dulu jawab, kenapa? Cotton budnya kelihatan gak? Bagus. Terus lubang dalam kuping rongga bukan? Rongga. Kemudian lubang kuping ini lubang normal bukan? Nah, ada 3 tuh. Kenapa batal? 1, karena cotton budnya kelihatan, masuk ke lubang normal, masuk ke dalam rongga. Jelas gak? Ayo, kalau lagi puasa ada ngorek-ngorek kuping gak? Ayo Bu, ada ngorek-ngorek kuping gak?
Baik, sekarang yang kedua. Bu, kemarin lagi COVID ada yang diogok-ogok gak hidungnya? Ada yang diogok-ogok gitu hidungnya. Ngaku, ada gak? Banyak ya. Apa tuh namanya? PCR, swab. Bu, swab batal gak puasa? Ayo, batal gak? Kenapa batal? Satu, alat swabnya kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Di depan aja apa sampai ke dalam? Ke dalam apa nyesek ya? Berarti batal gak? Batal. Makanya bulan puasa kalau mau swab jangan siang hari. Minta di malam hari. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi kalau dia cuman nih kuping daerah luar nggak apa-apa. Kalau kuping nih daerah luar nih Bu nggak apa-apa. Hidung nih daerah luar nggak apa-apa. Belum rongga. Kalau sudah masuk ke dalam itu masuk ke dalam rongga tubuh. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Baik, sekarang saya tanya lagi yang berikutnya. Kita kumpulin ludah dalam mulut kita. Sampai seliter. Kali gitu. Sari papan lo sampai kaget. Mas ini ngumpulin ludah dikit Bu, liter sih kebangetan kali ya. Ngumpulin ludah dalam mulut, kita telan, batal gak? Batal. Kenapa batal? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di antara ibu-ibu. Baik, saya kasih rumusnya Bu, selama air ludah tersebut belum keluar dari batas mulut, sebanyak apapun ibu nelen air ludah tidak batal. Karena benda tersebut bukan dari luar datangnya, tapi datangnya dari dalam. Kira-kira jelas gak Bu? Jadi kalau nelen air ludah seliter batal gak? Bu, syaratnya apa tadi? Sebelum keluar dari batas mulut. Nah sekarang kalau keluar, contoh nih Bu, maaf nih Bu ya, kumpulin ludah, keluar kemari. Begitu kemari diginiin nih, dia sedot lagi, dia telan, batal gak? Batal. Kenapa batal? Karena ada air ludah yang di luar dimasukkan ke dalam. Kira-kira jelas gak? Air ludah kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Masuk rongga gak? Masuk. Begitu gitu. Telan. Batal. Kira-kira jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya, subuh waktu sahur. Ibu makan daging, makan emping, makan tahu, makan tempe. Belum sikat gigi. Masuk waktu fajar, berarti sudah puasa. Nah lagi puasa, udah puasa deh. Lidah main-main di gigi. Kayaknya ada daging nih. Atau ada bekas tempe. Nah begitu dikorek sama lidahnya keluar, dia telan. Batal gak? Batal gak? Kenapa batal? Karena bekas tempe, bekas daging itu kelihatan gak? Kelihatan mata. Masuknya lewat lubang normal gak? Terus nyelonong gak ke rongga? Sengaja gak? Batal. Bu, itu bukan hanya lagi bulan Ramadan. Ibu sholat nelen begitu batal Bu. Gak boleh, karena sholat itu juga mesti puasa. Gak boleh minum dalam sholat, gak boleh makan dalam sholat. Makanya orang sholat diajarkan untuk apa? Bersiwak. Kenapa bersiwak? Supaya nggak ada sisa makanan.